Nah, biasanya kalau yang bertanya itu memang niatnya untuk mencari tahu, biasanya puas dan biasanya langsung gabung, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Ya, jadi ini juga sekaligus membuka mindset juga bahwa banyak sekali nih, bahkan sampai saat ini pun masih banyak orang-orang yang sudah menjadi mitra dari PT BES, ketika ditanya, dia masih nggak bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ketika ditanya, waduh, ini dia bilang bisnis jaringan, bisnis network itu haram gitu ya. Bisnis network itu haram, bisnis network itu ada ribanya karena orang-orang, bahkan ada yang nanya juga, bagaimana mungkin 1,5 juta bisa jadi 1,6 miliar tuh uangnya mau bagaimana itu putar-putar kayak apa gitu ya. Nah ini gimana tanggapan Ustadz nih? ya. Bismillah, terima kasih Pak Haji ya atas pertanyaannya, dan ini memang pertanyaan setiap hari ya. Setiap hari yang saya terima, baik itu dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, atau dari calon mitra gitu ya. Ini kan network marketing, MLM, jaringan, itu kan haram katanya. Nah, biasanya saya jawab, yang pertama kali saya jawab adalah haram kata siapa gitu kan. Kata siapa. Nah, biasanya mereka jawab kata Ustadz Anu, Ustadz Anu, Ustadz Anu kan gitu. Nah, saya minta videonya dulu. Mana yang menyatakan ya Ustadz, videonya atau apa buktinya bahwa Ustadz A menyatakan PT BES haram. Saya bilang gitu. Nah, dia nggak bilang, oh bukan PT BES-nya Ustadz yang haram, tapi MLM-nya. Oke, MLM-nya yang haram. Maka saya tanya lagi, video yang mana coba tunjukkan ke saya yang menunjukkan bahwa MLM itu haram. Nah, pas ditunjukkan videonya, ternyata yang diharamkan itu bukan MLM-nya, tapi sistem yang ada di dalamnya gitu. Kayak kita gini, jual beli saja haram apa halal? Tergantung. Kalau dalam jual beli itu ada penipuan, ada yang dizolimi, itu masuknya ke haram. Tapi kalau dalam jual beli ini saling menguntungkan, tidak ada yang terzolimi, itu halal gitu kan. Jadi bukan masalah MLM-nya, bukan masalah dagangnya, bukan masalah namanya, tapi bagaimana kejadian di dalamnya, sistem yang berjalan gitu kan, ada nggak yang diharamkan. Nah, biasanya saya jelaskan seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang pertanyaannya berlanjut, oke, saya menyatakan MLM atau jaringan itu haram karena merugikan yang paling bawah. Oh, saya bilang, oh kalau merugikan yang paling bawah, ada yang dirugikan pasti haram itu. Tapi kenapa di sini halal? Karena yang paling bawah pun tidak akan dirugikan. Saya jelaskan bahwa ketika dia daftar dengan biaya 100.000, itu sudah dapat fasilitas buku panduan, kemudian proposal, dan ketika dia menyerahkan uang sejumlah 1.500.000, itu akadnya jual beli. Yang namanya jual beli, dia menyerahkan uang, kemudian dia mendapatkan produk. Nah, dari situ sudah clear tuh. Sudah clear, nggak ada yang dirugikan ya. Meskipun pahit-pahitnya nih orang yang daftar belakangan ini nggak dapat reward misalkan, nggak dapat hadiah atau nggak dapat bonus sekalipun, tetap tidak dirugikan. Kenapa? Karena sudah mendapatkan produk sesuai dengan uang yang diberikan, bahkan lebih. Kalau dijual kembali dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari situ sudah clear, maka tidak ada yang dirugikan meskipun dia posisi paling bawah gitu ya. Yang kedua pertanyaannya biasanya gini, tapi kan nanti ada uang yang diberikan, itu kan uang yang diberikan, bonus-bonus itu kan dari orang yang daftar karena gitu kan. Maka jawabannya adalah bukan dari uang yang pendaftaran. Uang pendaftaran itu cuma 100.000, itu kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau antum, kata saya, kalau antum hanya daftar 100.000, itu saya nggak dapat bonus apa-apa. Maka di sini jelas uang yang kita dapatkan bonus itu bukan dari pendaftaran, tapi dari mana katanya kan? Dari bagi hasil keuntungan produk yang dibeli oleh mitra. Sama aja kalau antum jualan produk apapun, pasti
ada keuntungan di sana. Nah, bedanya kalau antum itu makan sendiri keuntungannya, kalau owner PT Best ini keuntungannya dibagi kepada kita selaku mitra-mitranya. Gitu. Jadi dari bonus, dari akad itu tidak ada yang haram. Semuanya halal. Gitu. Nah, biasanya kalau yang bertanya itu memang niatnya untuk mencari tahu, biasanya puas dan biasanya langsung gabung, Pak Haji. Tapi kalau orang itu hanya ingin menyerang, nanti pertanyaannya makin ngawur ke sana. Nah, yang ujung-ujungnya nyerang pribadi. Nah, itu berarti orang memang bukan nyari kebenaran, tapi orang itu nyari kesalahan kita. Ya kita abaikan aja gitu. Kita mau blokir aja, kita mau tinggalkan aja, kita senyumin aja gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, saran saya kepada para mitra itu dilihat dulu orang itu, kita jawab dulu ya sebenar-benarnya. Nah, kalau udah kita jawab sebenarnya dia ngaco nih pertanyaannya, udah tinggalin, senyumin aja.